Kami mengambil Antari sebagai moderator dulu, boleh ya Pak? Pertanyaan pertama biar langsung aja Pak ya. Pertanyaannya sih simple aja Pak. Banyak diantara teman-teman yang ingin tahu kapan sih Bapak pengen jadi presiden sebenarnya? Atau apa emang dari dulu? Karena kan gini Pak, yang dari sebelah itu udah siap hari sejak 5 tahun terakhir katanya bersiap loh jadi presiden gitu. Nah kita pengen dengar dari Pak Jokowi, apakah karena instruksi atau ada sabdo pandito atau ada panggilan jiwa atau apa gitu Pak, kalau boleh tahu. Enggak, begini, saya harus ngomong apa adanya. Dari kecil saya nggak pernah ngimpi lah jadi presiden, nggak pernah. Dari kecil saya juga nggak pernah ngimpi jadi gubernur. Dari kecil saya juga nggak pernah ngimpi jadi wali kota, nggak pernah ngimpi jadi wali kota, nggak pernah ngimpi jadi gubernur, saya nggak pernah ngimpi jadi presiden. Sehingga waktu saya masuk ke Jakarta, mulai elektabilitas saya tinggi. Saya kalau ditanya selalu jawaban saya apa? Nggak mikir, karena memang saya nggak mikir bener. Jangan dipikir saya ngomong nggak mikir, memang nggak mikir bener. Kemudian waktu gimana Pak capres, jawaban saya ya memang saya nggak betul-betul, saya nggak mikir gitu loh. Jangan dipikir saya mikir tapi ngomong nggak mikir, nggak bener. Jadi terus terang saat malam itu saya diberitahu besok akan dideklarasikan sebagai capres dari PDI Perjuangan. Saya ngomong apa adanya. Saya kaget betul. Saya kaget karena nggak mungkin. Saya ini bukan ketua partai loh. Saya bukan ketua partai loh, iya kan? Bukan, saya bukan ketua partai. Jadi keputusan itu menurut saya juga sebuah revolusi politik, tetapi nggak pernah kita bahas. Sebuah revolusi politik yang luar biasa. Saya ini bukan ketua partai, saya juga bukan ketua di DPP pusat partai, tidak. Putusan itu ya waktu di mana, di Cipitung, ya saya hanya mengucapkan ya, Bismillah, akan saya laksanakan. Udah gitu aja. Coba kalau sudah diputuskan gelak gitu, putuskan jelak, ya kan? Saya suruh kalah, saya nggak mau. Pak, kami semua juga nggak mau Bapak kalah. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu saudara-saudara ingin tahu kenapa saya pagi subuh nanti masuk ke rumah jam 2:30, jam 3, karena saya hanya punya, saya di sini, saya nggak mau kalah, saya nggak mau mengecewakan yang mendukung saya, sehingga saya betul-betul kerja keras. Kalau boleh tanya sih, industri kreatif di dalam pemikiran Bapak ke depannya akan seperti apa dan kita bisa bantunya gimana sih Pak? Ya, industri kreatif ini adalah masa depan anak-anak muda kita. Saya tahu betul itu. Saya melihat sendiri industri yang berkaitan dengan animasi, dengan game, dengan film, video, kemudian musik, kemudian seni pertunjukan, kemudian fashion, kemudian produk-produk kreatif berupa t-shirt dan lain-lain. Ini sebetulnya kita ini sudah banyak yang mendunia, tetapi dalam porsi yang kecil-kecil. Tidak bisa kita ini menguasai langsung dunia dengan industri kreatif kita. Padahal kesempatan itu saya lihat ada. Saya berikan contoh game. Game terbesar, industri game terbesar di Indonesia ini yang ada di dalam kantor itu anak-anak muda kita semuanya.
Tapi pemiliknya dari negara lain. Nah, ini yang harus mulai diambil alih. Saya mau panggilkan ada beberapa teman kita yang hadir di sini. Secara spesial ingin mengucapkan terima kasih ke Bapak. Ada Pak supir taksi yang anaknya tertolong oleh KJS, Pak. Ada orang yang naik beca mengumpulkan sumbangan untuk Bapak. Namanya Pak Hari. Boleh maju ke depan nggak? Ayo maju ke depan. Dan ada pengrajin dari NTT, mana itu? Oke. Bapak. Oke. Dengan sangat cepat karena kita ingin langsung beraudiensi, langsung tanya jawab. Boleh cerita Pak, cepat saja. Terima kasih Pak. Maju Pak, silakan. Terima kasih buat kesempatannya. Saya sebenarnya bukan salah sebut Pak. Saya supir angkot, supir mikro M11. Maaf Pak, ini udah dinaikkan pangkatnya. Oh, udah. Supir angkot M11. Nah, tadinya sebenarnya tujuan kami bukan ke sini Pak. Kami mau ke Senayan. Tapi sudah terlanjur bubar, kami cuma lihat belakang Bapak doang. Waktu keluar lagi gitu, udah masuk mobil, keluar lagi yang datang orang jalan kaki Pak. Wah, kami mau nangis berdua sama istri Pak. Istri saya kan dari rumah sakit Cipto, langsung saya bawa. Kebetulan ini sedang perawatan. Istri saya bisa nyambung lagi Pak. Begini Pak, saya mengucapkan buat program Bapak yang ketika Bapak menjadi gubernur, saya tertolong ketika saya sakit. Angkat rahim yaitu kena mium, 2 kali saya operasi. Untung ada program berapa saya bisa dioperasi. Terima kasih Pak. Suami saya supir angkot, berapa sih pendapatan supir angkot Pak? Rumah ngontrak lagi, sering kebanjiran. Tapi karena program Bapak saya bisa tertolong, saya bisa seperti ini sehat. Gratis sama sekali, tidak bayar Pak. Dan begitu juga anak saya yang sekolahnya di swasta, Bapak nggak milih-milih memberikan KJP negeri atau swasta, tetapi swasta pun Bapak perhitungkan. Saya terima kasih Pak. Yang tadinya anak saya nggak bisa beli seragam Pak, seragamnya bekas-bekas, boleh saya minta dari saudara atau teman, tetapi karena anak saya mendapat KJP dari Bapak, anak saya bisa beli seragam dan sepatu Pak. Saya terima kasih buat Bapak. Harapan saya ke depan nanti Bapak jadi presiden, semuanya akan dijangkau oleh Bapak yang belum terjangkau. Yes. Itu Pak, itu aja. Ya memang saya tuh membuat program-program seperti itu berasal dari mana sih? Karena saya mendengar keluhan masyarakat. Karena saya setiap ke kampung, setiap ke pasar itu ada keluhan-keluhan yang saya dengar. Bukan apa-apa, saya dengar. Juga di sosial media juga itu saya dengar. Semuanya kita dengar. Untuk apa? Untuk membuat sebuah kebijakan yang konkret. Saya nggak mau membuat kebijakan yang wacana yang terlalu diawang-awang di langit-langit kemudian nggak nginjak bumi. Ya untuk apa? Supaya apa? Supaya program itu bisa dirasakan secara nyata, secara real oleh masyarakat. Itu aja.